Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 3 April 2021, berjudul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini. Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru, agar supaya kita diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hati baru yang diberikan Allah itu mesti dimulai perubahannya dari dalam pikiran kita sendiri, agar kita mampu memahami tugas kekristenan dan mengerti akan kebenaran. Kata-kata, kamu akan kuberikan hati yang baru, berarti pikiran baru akan diberikan kepada kamu. Perubahan hati ini selalu disertai oleh konsep yang jelas mengenai tugas kekristenan, suatu pengertian akan kebenaran. Kejelasan pandangan akan kebenaran sebanding dengan pengertian kita akan firman Allah. Kedua, tanda memiliki hati yang baru di mata Allah, bila mana seseorang yang oleh kuasa Kristus dapat mengalahkan dirinya sendiri dan sampai orang itu meraih kesucian dalam kehidupan yang baru bersama Yesus. Bila orang berdosa, ditarik oleh kuasa Kristus mendekati salib yang ditinggikan dan menaklukkan dirinya di hadapannya, ada suatu kehidupan yang baru. Suatu hati yang baru diberikan kepadanya. Ia menjadi makhluk yang baru dalam Yesus Kristus. Kesucian akan mencapai titik kesempurnaan. Allah sendiri benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ketiga, hati yang baru diberikan Allah itu seharusnya lebih banyak memberikan perhatian yang ditujukan kepada orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat untuk supaya mereka bisa memperoleh kehidupan yang baru. Kepada hati mereka yang haus, firman-Nya jatuh menjadi berkat, menjadi kuasa yang memberikan hidup. Dorongan hati yang baru dibangunkan, dan kepada orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat ini, terbuka kemungkinan untuk memperoleh kehidupan yang baru. Keempat, agar dapat meraih hati yang baru, maka kita harus menjadikan kitab suci sebagai penuntun dalam kehidupan ini, sehingga tabiat Kristus ditunjukkan sebagai contoh bagi anak-anak kita di dalam keluarga. Kalau mereka berbuat kesalahan, bacakanlah kepada mereka apa yang telah dikatakan Tuhan tentang dosa-dosa seperti itu. Perlu selamanya ada kewaspadaan dan kerajinan dalam pekerjaan ini. Satu sifat yang salah yang dibiarkan saja oleh orang tua, yang tidak diperbaiki oleh guru-guru, mungkin menyebabkan segenap tabiat menjadi rusak dan tidak seimbang. Ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa mereka harus mempunyai suatu hati yang baru, bahwa cita rasa yang baru harus diciptakan, motif yang baru diilhamkan. Mereka harus mendapat pertolongan dari Kristus. Mereka harus memahami benar tabiat Allah seperti yang dinyatakan dalam sabdanya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.